Halo kawan pajak, selamat datang di podcast Beca Belawan Bicara Pajak. Nah, jadi kawan pajak, Beca ini adalah podcast resmi KPP Pratama Medan Belawan. Di sini kita hadir untuk memperbincangkan isu-isu terkini yang berkaitan dengan segala permasalahan perpajakan yang sering kawan pajak hadapi. Perkenalkan, saya Siska, penyuluh dari KPP Pratama Medan Belawan yang akan memandu acara podcast kali ini. Nah, di podcast kali ini saya tidak sendiri ya pastinya. Saya ditemani oleh dua orang narasumber yang jitu. Nah, yang pertama ada Kak Rahma. Halo Kak Rahma. Halo Siska. Gimana nih Kak Rahma kabarnya? Alhamdulillah sis, baik walaupun cuaca ya agak panas, kemudian hujan, tapi harus tetap semangat. Oke, berikutnya ada narasumber yang satunya lagi, ada Kak Zehan. Halo Kak Zehan. Halo Kak Siska. Gimana Kak Zehan kabarnya? Hari ini aku baik-baik saja. Oke, ada yang spesial nggak hari ini? Nggak ada Kak, belum gajian. Oh iya, Masih akhir bulan. akhir bulan ya. Ada Oke belum deh. spesial ya. Ya, Kalau belum spesial pakai ayam dan telur ya. Boleh. Oke deh kawan pajak. Nah, hari ini di podcast kita yang pertama, episode yang pertama, kita mau mengupas tuntas yang namanya sertifikat elektronik. Nah, mungkin beberapa dari kawan pajak ada yang udah nggak asing lagi nih dengan kata ini, tapi ada beberapa yang apa ya sertifikat elektronik. Nah, daripada kawan pajak bertanya-tanya, langsung aja kita dengerin narasumber kita. Apa sih Kak sertifikat elektronik itu? Jadi kan Kak Siska dan kawan pajak sekalian, sertifikat elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Gitu Kak Siska. Nah, sertifikatnya ini bentuknya elektronik atau digital, bukan misalnya kayak kita lagi ikut seminar atau ikut acara kegiatan pelatihan. Nah, itu kan ada sertifikat ya. Nah, sertifikatnya kan biasanya bentuknya fisik ya kan, di kertas lembaran gitu yang ada tanda tangannya. Nah, ini enggak. Sertifikatnya itu dalam bentuk digital atau elektronik yang bisa kita unduh gitu. Baik. Nah, sertifikat elektronik biar gampang kita sebutnya sertel aja kali ya Kak. Oke. Nah Kak, sertel ini apakah semua wajib pajak harus punya? Nah, yang wajib punya sertifikat elektronik ini sebenarnya hanya wajib pajak yang PKP, yaitu wajib pajak yang sudah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Dan satu lagi wajib pajak yang menggunakan ibu pot. Jadi kalau kawan pajak yang kayak kita nih, cuman pegawai, cuman karyawan, ya nggak perlu pakai sertifikat elektronik gitu. Jadi memang hanya dibutuhkan untuk yang wajib pajak tertentu tadi. Oke, jadi kita udah tahu ya Kak ya, apa itu sertifikat elektronik, terus siapa aja sih yang harus punya sertifikat elektronik. Nah, mungkin nih para pendengar kita penasaran Kak, emang sertifikat elektronik ini digunakan untuk apa sih Kak? Nah, jadi untuk sertel ini sendiri digunakan oleh PKP untuk mengakses layanan terkait faktur. Misal nih, PKP mau minta nomor seri faktur pajak kan melalui aplikasi Innova. Nah, nanti ketika kita mau minta tuh nomor seri fakturnya, di terakhir kali akan ada permintaan sertifikat elektronik. Kemudian gunanya satu lagi juga untuk PKP yang mau melaporkan SPT masa PPN. Di aplikasi web e-faktur juga nanti akan perlu sertel ini tadi. Kemudian sertel ini juga berguna untuk menjalankan aplikasi e-faktur yang berbasis desktop. Sementara untuk sertel yang pengguna ibu pot diperlukan pada saat mengakses layanan terkait dengan ibu pot itu sendiri. Kalau begitu apa ya Kak bedanya sertifikat elektronik untuk PKP dan sertifikat elektronik untuk pengguna ibu pot? Apakah itu dua hal yang sama atau gimana? Ya, jadi benar kan Siska, sertel ini untuk PKP maupun untuk wajib pajak pengguna ibu pot itu sama. Namun kalau kita PKP gitu kan, itu udah sekaligus. Ketika kita punya sertel itu bisa kita gunakan untuk e-faktur kita dan untuk
ibu pot kita. Namun kalau kita wajib pajak mengguna ibu pot, nah si sertel ini hanya bisa kita gunakan untuk kepentingan ibu pot kita. Tidak bisa kita gunakan untuk e-faktur karena kita belum dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Oke. Nah, tapi ketika nanti wajib pajaknya ini udah dikukuhkan nih sebagai PKP, maka sertifikat elektronik yang biasa dia gunakan untuk aplikasi ibu pot tadi masih bisa dia gunakan untuk pengadministrasian faktur tadi, ke Innovanya, ke WP Fakturnya juga masih bisa digunakan gitu. Karena intinya sama ya Kak ya, sama-sama sertel yang sama, cuman karena dia belum dikukuhkan sebagai PKP, nah si wajib pajak pengguna ibu pot belum bisa menggunakan itu untuk kepentingan e-faktur. Bener. Tapi ketika dia telah dikukuhkan sebagai PKP, maka sertel yang sama itu bisa digunakan untuk kepentingan e-fakturnya, gitu ya Kak ya? Benar-benar. Oke. Nah, terus cara dapatnya gimana, Kak? Nah, untuk dapetin sertel ini kita bagi dua ya. Yang pertama kalau untuk PKP itu bisa mengajukan sertel berbarengan nih dengan saat dia mengajukan PKP-nya. Nah, yang dilampirkan apa? Yang pertama ada surat permohonan sertifikat elektronik. Yang kedua ada lampirannya yaitu KTP, NPWP dan kartu keluarga si pengurusnya. Boleh fotokopi, boleh scanan. Kemudian ada juga NPWP si badan atau perusahaannya tadi. Dan yang terakhir ada fotokopi akta pendiriannya. Nah, yang kedua, sertel untuk pengguna ibu pot tadi, syarat-syaratnya masih hampir sama sebenarnya. Yang pertama ada surat permohonan, yang kedua ada KTP, NPWP, KK si pengurusnya, kemudian ada NPWP dari perusahaan, kemudian ada akta pendirian. Nah, yang terakhir ada yang berbeda yaitu flash disk. Nah, sama ada tambahan nih Kak, untuk yang instansi pemerintah pada saat mengajukan sertel untuk PKP ataupun untuk ibu pot instansi pemerintah ada sedikit perbedaan di syaratnya. Kalau yang tadi kita menggunakan KTP, NPWP, KK si pengurus atau pimpinannya atau direkturnya, sementara kalau di instansi pemerintah itu semua diganti dengan KTP, NPWP, KK si kuasa pengguna anggaran atau si bendaharanya. Kemudian untuk akta pendiriannya itu bisa diganti dengan DIPA, yaitu daftar isian pelaksanaan anggaran bagi instansi pemerintah itu Kak. Gitu. Terus tadi Kak di awal Kakak ada sebutkan untuk yang permintaan sertifikat elektronik pengguna ibu pot itu dia harus bawa flash disk. Emang flash disk buat apa Kak? Karena yang PKP dia bisa download sertelnya sendiri di aplikasi Innova. Sementara kalau yang pengguna ibu pot dia nggak bisa nih download sertifikat elektroniknya secara mandiri. Jadi harus melalui petugas di kantor pelayanan pajak. Makanya butuh flash disk tadi. Ya. Itu berarti bedanya ya Kak. Si PKP ini karena dia punya akun Innova, maka dia bisa download secara mandiri sertifikat elektroniknya. Benar. Sementara si pengguna ibu pot, dia kan nggak punya akun Innova nih, makanya dia harus ke kantor pajak untuk mengambil sertifikat elektroniknya. Iya, benar Oke. Kak. Sama ada tambahan Kak Siska. Jadi ketika si wajib pajak ini, Wajib pajak mana nih Kak? PKP atau pengguna ibu pot? oh iya, ini untuk wajib pajak pengguna ibu pot. Jadi wajib pajak yang pengguna ibu pot tadi juga harus datang langsung nih Kak Siska. Jadi ketika dia mau mau meminta sertel ini dari petugas di KPP, ada nanti permintaan paspres yang harus diketikkan sendiri oleh wajib pajak. Paspres ini sifatnya rahasia ya Kak ya, makanya Yep. mungkin itu alasan kenapa sertelnya ini tidak dikirimkan via email saja gitu ya. Ya benar Kak, memang tidak bisa. Karena kalau dia yang udah PKP nih, ketika dia mau download dari Innova, udah ada tuh dia memasukkan paspresnya sendiri, dia yang masukkan. Sementara kalau yang pengguna ibu pot, nah paspresnya itu dibutuhkan, itulah ketika dia nanti mau mendownload sertelnya pada saat di KPP gitu Kak. Oke. Sampai sini cukup jelas ya tentang sertifikat elektronik ini. Nah Kak, untuk sertel sendiri, ini ada masa berlakunya nggak sih? Apa ini berlaku selamanya atau gimana? Masa berlaku si sertel ini adalah 2 tahun sejak sertel tersebut diberikan oleh DJP gitu Kak Siska. Nah Kak, misal nih
si WP lah misalkan, dia lupa kapan dia pertama kali minta sertifikat elektroniknya. Cara tahu dia itu kapan expirednya gimana Kak? Atau masa berlakunya itu sampai kapan, dari mana? Oh gampang, itu kita tinggal ke aplikasi Enova tadi. Kita tinggal masukin NPWP kita sama password ya akun PKP-nya tadi kita masukin. Nah kemudian di menu download sertifikat, nah itu tinggal kita klik. Di situ ada tanggal atau masa berlakunya si Sertel ini gitu Kak. Nah itu kan untuk pengguna e-faktur ya Kak ya, yang punya akun Innova. Tadi kita juga udah jelasin di awal kalau si pengguna Ibupot dia tuh nggak punya akun Innova, makanya dia nggak bisa download. Berarti dia nggak bisa download sendiri nih sertifikat elektroniknya. Berarti si pengguna Ibupot nggak bisa dong ngecek tanggal berlaku sertifikat elektroniknya. Nah yang kayak gini nih gimana Kak? Nah jadi kalau yang ini memang iya Kak, untuk pengguna Ibupot memang tidak ada nih notifikasi kapan si sertifikat elektroniknya ini daluarsa. Jadi memang selama ini wajib pajaknya yang datang memang karena sertelnya nggak bisa dipakai lagi. Oh, jadi taunya gitu ya Kak ya. Waktu misalkan nih mau kirim SPT ternyata gagal, ya kemungkinan karena sertifikatnya udah nggak berlaku kali ya Kak. Iya bener Kak. Oh begitu. Oke deh. Jadi harus diperhatikan juga nih kapan masa berlakunya. Jangan-jangan nanti kita udah mepet-mepet mau lapor SPT, taunya sertifikat kita expired. Jadi kawan pajak jangan lupa ya diperhatiin, dicatat tanggal expired sertifikat elektroniknya. Nah Kak, berikutnya kira-kira berapa lama ya Kak proses permintaan sertifikat elektronik? Nah, jadi Kak Siska, untuk permohonan atau permintaan sertel itu cukup 1 hari kerja setelah permohonan diterima lengkap. Oke, berarti proses permintaan sertifikat elektronik 1 hari kerja setelah permohonan diterima lengkap. Nah, kalau misalkan nih Kak, kita udah dapet sertifikat elektroniknya, baik itu diunduh mandiri melalui akun Innova maupun minta dari petugas di KPP, gimana nih cara menggunakan sertifikat elektronik itu sendiri? Jadi untuk wajib pajak yang PKP, sertelnya ini harus kita install di aplikasi e-faktur desktopnya. Nah nanti wajib pajak bisa ke menu referensi yang ada di aplikasi e-faktur, kemudian pilih yang administrasi sertifikat. Nah kawan pajak bisa install sertifikatnya di situ. Kemudian jangan lupa juga si sertelnya ini install di browser yang sering wajib pajak gunakan pada saat melapor SPT masa PPN-nya. Bisa di Chrome, bisa di Mozilla, bisa di Internet Edge. Oh berarti tergantung ya Kak, tergantung si WP-nya dia biasanya pakai browser yang mana. Jadi dia installnya di situ aja, nggak perlu di semua kan Kak ini diinstal? Iya nggak perlu semua, cuman ketika nanti suatu saat nih misal WP mau pakai dari yang browser yang ini, kok nggak bisa, nggak taunya karena sertifikat itu belum diinstal di browser yang itu gitu. Oh jadi baiknya diinstal di semua browser kalau gitu? Iya, biar lebih enak sih ke depannya, nggak bingung ini kenapa nggak bisa gitu. Oh ya, kira-kira ada nggak sih ciri-ciri kita tahu sertifikat itu udah diinstal di browser itu atau belum, tuh gimana Kak lihatnya? Bakal kelihatan banget ketika wajib pajak mau lapor SPT masa PPN. Nah, wajib pajak kan bakal buka web e-faktur nih. Nah, di situ kelihatan kalau misalnya sertelnya udah terinstall, nanti akan muncul nama wajib pajak di halaman depannya. Oke, satu lagi Kak, pertanyaan terkait penginstalan sertifikat elektronik ini. Apakah cara menginstal sertifikat elektronik di semua browser itu sama? Kurang lebih sama. Jadi nanti kawan pajak tinggal search nih menu settingnya di browser itu. Kemudian di kolom pencariannya ketikkan sertifikat. Nah, nanti ada muncul nih pengaturan sertifikat. Nah, kawan pajak insert di situ. Untuk tutorial lengkapnya, kawan pajak bisa lihat di IG-nya KPP Medan Belawan. Nah, IG KPP Medan Belawan adalah @pajakmedanbelawan. Ayo kawan pajak jangan lupa di follow karena kita sering nih ngasih tahu info-info terkait perpajakan lewat akun Instagram kita. Oke Kak, lanjut lagi. Nah itu tadi untuk si PKP ya Kak, makanya kita ngomongin web e-faktur, ngomongin aplikasi e-faktur desktop.
Terus gimana nih untuk pengguna iBuPort menggunakan sertifikat elektroniknya? Apakah perlu install juga sama kayak si PKP atau gimana? Nah, kalau yang dia hanya pengguna iBuPort, nggak PKP nih, jadi kan nggak perlu Innova, nggak perlu web e-faktur, dia nggak ada yang perlu diinstal. Jadi ketika nanti wajib pajak mau melaporkan SPT-nya atau menggunakan aplikasi iBuPort, itu sertelnya hanya diperlukan pada saat mau mensubmit SPT-nya. Jadi di browsernya nggak perlu diinstal, cukup ketika nanti kita mau submit SPT, dia minta tuh sertifikatnya di mana, baru deh bisa diupload, bener. Oke, thank you Kak Zehan. Nah, ada lagi nih Kak pertanyaan dari wajib pajak yang sangat sering ditanyakan, baik itu di helpdesk maupun di WhatsApp dan di telepon ya ke kita. Katanya nggak bisa upload faktur, ada notifikasi error e-tax 4001. Itu kenapa ya Kak ya? Nah, jadi memang pertanyaan yang Kak Siska bilang itu sangat sering ditanyakan oleh kawan pajak atau wajib pajak kita di sini. Nah, memang untuk kode error 4001 ini ada dua kondisi Kak Siska yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah kita harus memeriksa apakah internet kita itu dalam keadaan stabil atau tidak. Yang kedua, kalau yang pertama memenuhi, artinya internet kita stabil, maka kita harus segera mengecek sertifikat elektronik kita ini telah habis masa berlakunya atau tidak. Karena memang kode error 4001 ini hanya dua itu dia di kondisi itu. Dia internet tidak stabil dan sertifikat elektroniknya telah habis masa berlakunya gitu Kak Siska. Nah, kalau untuk pengecekan masa berlaku tadi kita udah jelaskan di awal ya. Nah, itu bisa kita lihat dari akun Innova kita gitu Kak Siska. Oke, berarti itu ya biasanya masalahnya kalau nggak karena internetnya kurang stabil, biasa karena sertifikat elektroniknya udah expired. Lalu Kak, kalau misalkan nih sertelnya udah expired, itu gimana? Nggak bisa lagi dong sertifikat elektroniknya dipakai. Apakah harus ngajuin ulang atau gimana ini? Nah, iya benar Kak Siska. Jadi ketika sertel kita itu sudah habis masa berlakunya, memang kita tidak akan bisa menggunakan itu. Nah, satu-satunya cara yang harus kita lakukan adalah memperpanjang si sertel ini. Nah, kalau misalkan nih kita jaga-jaga aja ya Kak, kita perpanjangnya sebelum si sertel ini habis masa berlakunya, kayak gitu tuh bisa nggak? Apa harus tunggu habis dulu baru diperpanjang atau gimana ya? Oh enggak, tentu bisa kapan aja kita mau perpanjang tuh bisa Kak. Jadi kalau saran dari kita, malah sebelum masa berlaku si sertifikat elektronik itu habis, kita harus memperpanjang. Jadi tidak menghambat kita dalam melakukan kewajiban perpajakan kita gitu Kak. Ya apalagi nanti ya Kak, misalkan kita udah mepet-mepet mau lapor SPT PPN, taunya sertel kita expired, agak repot ya jadinya. Iya bener Kak. Nah, untuk perpanjangan sendiri itu apakah harus ke kantor pajak atau bisa dilakukan secara online ya Kak? Nah, untuk yang PKP itu nggak perlu ke kantor sama sekali sebenarnya Kak. Nah, prosedurnya juga gampang. Jadi pertama kawan pajak itu bisa membuka akun Innovanya seperti yang udah dijelasin tadi. Nah, kawan pajak itu search menu permintaan sertifikat elektronik. Nah, kemudian pada menu itu wajib pajak mengisikan nama dan jabatan kawan pajak, kemudian klik proses. Selanjutnya, kawan pajak mengunduh dan mencetak surat permohonan atau pernyataan perpanjangan sertifikat elektronik, kemudian ditandatangani serta dibubuhi dengan stempel perusahaan kalau WP Badan ya. Kalau wajib pajak orang pribadi, walaupun dia PKP ya nggak usah dikasih stempel, cukup tanda tangan aja. Untuk wajib pajak yang pengguna iBuPort tetap harus ke kantor, karena ya alasannya yang udah kita sebutkan di awal tadi, harus ada masukin password dan harus ada bawa flash disk juga gitu. Oh iya Kak Siska, sedikit tambahan, bagi wajib pajak PKP yang telah mengunduh dan mencetak surat pernyataan perpanjangan sertel, maka PKP tersebut harus mengirimkan surat tersebut yang telah dipindai itu beserta KTP, NPWP, si pengurus syarat-syarat yang tadi itu Kak, ke email. Nah, ke email mana? Ke email KPP terdaftarnya. Kalau yang terdaftar di KPP Belawan itu bisa mengirim berkas-berkas kelengkapannya itu ke kpp.112@pajak.go.id.
Oke, baik. Terima kasih Kak Rahma dan juga Kak Zehan untuk pemaparan yang sangat jelas. Dari awal kita sudah sama-sama belajar apa sih sertifikat elektronik, terus kita juga udah dijelasin siapa aja yang wajib atau yang boleh menggunakan sertifikat elektronik, terus bagaimana cara pengajuannya, prosesnya berapa lama, cara menggunakan, cara memperpanjang, dan lain-lain. Nah, kawan pajak, kalau misalkan kawan pajak masih ada pertanyaan seputar sertifikat elektronik, kawan pajak bisa menghubungi kami melalui Instagram di @pajakmedanbelawan atau nomor telepon yang tadi kami sudah sebutkan. Nah, atau bisa juga lewat email ya. Oke. Nah, sekian podcast kita kali ini. Terima kasih untuk waktu dan perhatian kawan pajak sekalian. Sampai bertemu di podcast-podcast berikutnya. Salam hangat dari podcast Becak, Belawan Bicara Pajak. Terima kasih banyak untuk semua kawan pajak. Tetap jaga kesehatan dan selalu terapkan protokol kesehatan. Sampai jumpa kembali.